edit audio yang akan siaran. Makanya kalau lu dengar siaran itu terlalu sempurna ya itu ya berkat produser bukan berkat penyiar. Itu diedit dulu. Oke, podcast kita kali ini kedatangan seorang, ya ini kalau kalian suka mendengarkan Sarapan Seru di Jak 101 FM, ini adalah orang yang sering disebut dipanggil sama Kang Ronald, Tetike, sama Cimel, Satya. Ya, inilah produser kita, Satya. Apa kabar, bro? Baik. Lu kan produser si pesuruh. Pesuruh. Emang sebenarnya produser itu kan harusnya banyak duit kan. Dia yang kasih, dia yang punya modal, dia yang cari sponsor. Produser film itu. Produser film. Beda sama produser radio. Oh, beda. Produser radio mah isinya apa? Terus sebenarnya jadi produser radio itu sebenarnya tugasnya ngapain sih? Tugasnya? Sebenarnya kalau orang kayak standar bilang tuh tugasnya ya nyiapin bahan siaran kan. Nyiapin bahan siaran. Gitu, nyiapin bahan siaran, terus penyiar mau ngomong apa lu siapin. Terus mau bikin konten-kontennya juga lu yang nyiapin, semua lu yang nyiapin gitu. Jadi sebenarnya ada banyak tugasnya di produser sih itu. Jadi intinya lu yang make sure supaya semua tuh dalam hari itu berjalan dengan mulus semua. Ya. Kalau bisa zaman dulu produser kan sekalian megang alat buat teknik siarannya. Cuman kan sekarang udah kayak banyak orang-orang siaran tuh di sistemnya live delay, record, edit, play, record, edit, play ya. Sekarang ya produser kerjanya yang edit audio yang akan siaran. Makanya kalau lu dengar siaran itu terlalu sempurna ya itu ya berkat produser bukan berkat penyiar. Itu diedit dulu. Jadi sebenarnya nggak tahu aja misalnya penyiar AE itu, nah itu diedit hilang dia. Jadi kalau misalnya kita dengar siaran radio itu, let's say kayak inilah di acara lu ya, Sarapan Seru itu tuh sebenarnya nggak 100% live. Nggak 100%. Beberapa ada yang live, emang ada keperluan klien kayak quiz, adlibs dan lain-lain itu mungkin bisa live. Cuman ada beberapa talk yang emang udah benar-benar kita siapin. Kalau misalnya ada bintang tamu ngobrol kan takutnya kepanjangan, beberapa bisa gua cut gitu, dari 10 menit bisa jadinya yang disiarin jadi 6 menit. Karena kan pasti akan ada banyak bahasa di depannya, pasti akan gue edit. Mungkin juga takutnya ada kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas itu pasti gue edit. Jadi sangat meminimalisir. Tugasnya itu jangan sampai kita dipanggil KPI gara-gara itu. Tapi lu berarti harus edit saat itu juga dong? Yes. Dan seberapa cepat lu waktu dibutuhkan untuk ngedit? Sebenarnya sih seberapa cepat ya secepat mungkin. Jadi kayak lu ada talk 3 menit, lu harus di bawah 3 menit tuh ngeditnya. Cuman kan enaknya itu kan ya sistemnya itu kan setelah talk pasti ada lagu. Nah di lagu itulah kita punya waktu untuk ngedit. Tapi kan lo harus dengerin dulu, bro. Nggak sih, misalnya dia ngobrol 10 menit atau 15 menit. Iya kan? Lo berarti harus dengerin dulu kan? Nah, itulah. Lo harus ada di dalam studio. Lo dengerin dia ngomong, lo tahu yang mana. Oh ya, ini yang harus gue potong. Ini yang harus gue edit. Ini yang harus gue rapetin. Ini yang harus gue jadiin apa utamanya apa gitu, highlightnya di situ. Jadi lo udah kebayang. Lo ada di tempat itu. Habis itu lo audio selesai record, langsung edit, langsung masukin gitu. Jadi lu harus benar-benar aware banget di ini ya, di studio ya. Iya, benar. Nggak bisa gitu lu tinggalin ngomong di studio di dalam, lu edit di luar tuh nggak bisa. Gitu. Nah lu sendiri di Jak FM udah berapa lama sih? Di Jak FM sendiri sih gue udah 7 tahun, 2 tahun jadi scriptwriter iklan, 5 tahun jadi produser. 5 tahun jadi produser. Produsernya langsung ke ini acaranya Sarapan Seru. Langsung pagi. Biasanya sih kan tahapannya kan selalu ke produser sore dulu, baru produser ini ngomong gue pakai kelas eksekutif. kenal orang dalam, kenal ya. Ini salah satu contoh the power of orang dalam ini. The power of orang dalam ya.
waktu gue jadi scriptwriter, gue suka deketin tuh Ronald ke gini. Mau dong jadi produser gitu kan, begitu ada kesempatan pasti dia milihnya gue, udah bener. Tapi nggak salah dong, ya begitu kan, nggak salah kan, itu kan pintar-pintar menjilat lah. Seni menjilat, kalau sekarang istilah kerennya seni networking. Yo, networking. Tapi bro, itu kan acara Sarapan Seru itu kan acara prime time-nya Jak FM kan. Nah, lu dari scriptwriter terus lu jadi produser acara itu, lu adaptasinya tuh gimana tuh biar bisa langsung ini? Jujur aja, gua adalah salah satu pendengar ini ya Sarapan Seru dari zaman waktu itu Kang Ronald sama Tetik masih berdua sebelum ada Gmail join ya. Lu tuh gimana adaptasi supaya bisa langsung apakah lu waktu langsung kerjain sendiri atau lu ada seorang lain yang membimbing lu atau gimana ya? Sebenarnya gini, kayak gue sama kayak lu, gue pendengar Sarapan Seru dulu. Ronald Tika, gue tuh pecinta lagu parodinya dia. Okay. Jadi sebelum gue masuk ke dalam, gue udah tahu isi siarannya, gue udah tahu apanya. Jadi gampang untuk masuknya. Jadi ya untuk jadi produser aja gue kayak cukup kayak lu cuman dia lagi bikin talk show, ikut nimbrung gitu sebagai scriptwriter. Kita bikin begini aja, pasti kan dilihat sama dia, oh bisa nih ya. Ya udah, nah terus pas ada kesempatannya itu waktu itu udah Sarapan Seru udah punya produser satu. Akhirnya tuh kita ditandemin berdua. Mungkin tuh satu-satunya acara prime time yang produser ada dua. Biasa satu ya? Acara radio itu biasanya satu. Biasanya dua pun itu satu operator di dalam, satu produser gitu. Kalau ini sekarang dua-duanya produser. Nah dia yang ngebimbing gue kayak secara teknik kan, gue pasti nggak ngerti lah tuh megang alat. 3 bulan lah gue belajar kayak gitu, belajar alat RCS tuh, radio kontrol semuanya. Jadi ya udah, gue kalau soal yang dalam-dalamannya ya sebagai pendengar sendiri gue udah tahu gitu, tahu cok tuh kayak gimana, cocok tuh kayak gimana, gue harus bikin apa gue udah tahu gitu. Bahkan kayak untuk penyiar gue sama penyiar sama-sama orang Sunda gitu. Jadi ngobrol pun nyambung. Ngobrol tuh udah enak ya. Nah lu sendiri memang dari awal memang udah tertarik pengen kerja di radio atau memang ya udahlah memang ini jalurnya memang lagi ada kesempatan aja lu ambil gitu loh. Dulu kan gue emang copywriter terus masuk ke radio ya karena gue tertarik sama iklan radio. Dan ya itu satu lagi yang gue bilang, gue fans beratnya Ronald Tika. Ini bisa satu kantor aja udah syukur ya. Akhirnya malah jadi partner aja. Ya awalnya semua emang dari lu dengerin sih, jadi lu punya udah kebayang lu input apa yang bakal lu bikin, apa yang bisa lu bantu dari sisi pendengarnya kan lu tahu jadinya. Karena lu pernah di posisi sebagai seorang pendengar. Makanya lu jadi tahu apa kira-kira apa sih orang yang pendengar tuh pengennya apa gitu. Lalu berarti kuliah di UI ya kalau nggak salah ya? UI. Ambil jurusannya sesuai dengan kerjaan Advertising. Komunikasi. Nyambung sama scriptwriter iklan dulu. Ya, masih nyambung. Dan sekarang ya lu belajar jadi seorang produser di acara Sarapan Seru. Ini dari kemarin tamu podcast gue lulusan UI semua, gue jadi merasa bodoh sendiri. Bagus lah, anak UI diundangnya bukan anak UI. Anak UI nggak punya acara sendiri tapi. Nah, lu sekarang gini bro, lu kan kemarin tadi kan lu bilang Ronald Tika itu adalah ya lu mengidolakan mereka lah, lu fansnya mereka lah. Gimana rasanya bekerja bersama dengan ya idola lu? Ada awal-awal ada merasa gimana gitu? Ini ya, dulu gue diajarin juga sama bos gue waktu itu, ada topik, lu jangan pernah memposisikan lu sebagai seorang fans kalau lu kerja sama orang itu.
Lu harus benar-benar setara. Walaupun itu idola lu ya, yang lu suka banget sama dia. Walaupun itu idola lu suka sekali, lu jangan pernah bilang kayak pas lagi kerja, Pak, gue tuh ngefans banget sama lu. Enggak, lu akan malah jadinya ada posisinya di bawah mereka, lu nggak bisa ngatur mereka. Sedangkan produser itu kepalanya siaran gitu. Apa yang penyiar omongin tuh harus yang sesuai dengan instruksi dari produser. Jadi kalau gue udah nempatin diri gue sebagai fans, selesai udah, acara udah semau-maunya produser, semau-maunya penyiar gitu. Akan ada rasa segan soalnya di situ kan. Akan ada rasa segan. Tapi di luar itu lu mungkin boleh. Ya, di pergaulan di apa, cuman kalau di untuk urusan kerjaan lu nggak bisa gitu. Nempatin diri lu sebagai fans gitu. Itu yang gue diajarin sama bos gue gitu. Berarti sebenarnya secara posisi di acara Sarapan Seru itu sebenarnya lu tuh boleh dibilang lu bosnya. Lu bosnya. Iya. Lu bosnya. Tapi gimana cara? Lu mau nyuruh apa aja juga dia ngomong sesuai dengan apa yang lu suruh. Tapi gini loh, mereka kan biar gimana pun kan secara pengalaman kan memang lebih lama dibandingin lu lah ya. Gue pun juga nonton mereka pas zamannya mereka Extravaganza, ya kan. Dan sekarang mereka juga jadi penyiar radio. Itu kan gimana caranya mengatur ego mereka gitu? Apalagi ya kayak tadi pertanyaan gue kan, lu datang dengan boleh dibilang pengalaman sebagai produser tuh belum ada gitu. Pasti mereka punya ego lah. Gua kan gua nih inilah gua selebriti ya. Gua public figure nih. Ini ada orang datang kucuk-kucuk jadi produser yang berarti gua kan harus ngikutin arahan dia nih. Itu gimana meredam ego mereka gitu. Gua tuh sebenarnya bersyukur banget sih sama penyiar-penyiar gua, biar gua tahu ada egonya, cuman nggak pernah yang kayak egois, nggak pernah yang apa ya, ngerendahin orang gitu. Jadi dia tuh selalu terima kritik gua, selalu terima masukan gua, tapi walaupun dia nggak setuju, dia nggak pernah kayak nyerang gua, nggak pernah nge-push gua untuk kayak lu salah gitu. Cuman kita selalu ngomongin baik-baik, karena gua pun sama mereka tuh selalu berusaha untuk mempelajari apa yang dia suka, apa yang dia tertariknya apa gitu kan. Jadi kayak lu nggak bisa kayak, wah, gue ngebahas topik tentang ini, sedangkan penyiar gue ini nggak suka nih sama topik ini. Nah, gue nggak bisa memaksa itu, kecuali gue punya alasan yang kuat. Kayak misalnya kita ngebahas tentang beasiswa karena kemarin ada orang yang beasiswanya suruh dibalikin duitnya gitu. Ya kan penyiar gue punya pengalaman itu, tapi gimana caranya itu ya gue nggak nge-push, gue cuma ngasih tahu ada berita nih begini, kita ngomongin baik-baik. Seru juga ya kalau kita bahas ini gitu. Tapi nggak bisa lu ujuk-ujuk kayak nyuruh kita bahas ini pokoknya karena ini. Nah, itu semua harus diomongin dari awal. Masuknya lama lah pokoknya. Masuknya tuh harus mulai dari obrolan kecil di WhatsApp, terus obrolan personal, akhirnya baru bisa masuk jadi topik gede. Kalau untuk hal-hal yang masih bertentangan sama pikirannya mereka ya kayak gitu harus masuknya. Jadi lu memang harus perangkul mereka ya, samain visinya dulu baru bisa jalan gitu. Dan itu flow kerjanya tiap hari kayak gitu tuh? Ya, tiap hari gue sebenarnya kalau untuk bulanan udah ada plan. Tapi kadang-kadang ada topik yang situasional kan? Situasi yang situasional ya harus kayak gitu. Ya itu sih enaknya sekarang komunikasi juga kan ada grup WhatsApp, ada WhatsApp ya. Lebih enak sih kayak ngobrolin hal-hal kayak gitu, misalnya yang nggak bisa dibahas di grup kita japri ya kan, yang akhirnya coba lu lempar ke grup ya gimana ya gitu dah pokoknya. Benar-benar semua harus setuju dulu baru. Nah, lalu waktu itu Sarapan Seru itu kan 2 orang penyiar, lalu Melisa Karim, Cimel kan masuk. Itu gimana tuh akhirnya jadi sampai 3 penyiar? Lebih susah nggak ngurusinnya atau lu malah merasa wah ada tambahan ini nih penyiar jadi lebih enak nih? Tantangannya gimana? Itu sebenarnya awal gue masuk banget tuh. Jadi awal gue masuk Tike itu hamil.
melahirkan. Oh, oke. Dan si melahirkan dan Melisa sebagai penyiar infal. Jadi Ronald Melisa. Nah, Ronald Melisa itu masuk dan itu tuh kerasa deket sama pendengar Jakarta karena Ronald sebagai pendatang dari Bandung dan Melisa sebagai orang asli Jakarta. Jadi kalau lu ngebahas tentang 90-an, lu bahas throwback, lu nggak akan dapetin hal-hal yang berbau Jakarta kalau penyiar Ronald Tika doang. Iya, karena mereka orang Bandung asli. Kalau throwback pasti akan waktu di Bandung gimana pendengar kita bisa dekat ya kan? Iya, sedangkan ini Jakarta. baru kerasa pas ada Melisa. Pas ada Melisa itu ya udah begitu Tika balik kita coba tanya-tanya ke manajemen gimana, terus tanya survei juga ke pendengar maunya gimana. Ternyata banyak yang minta bertiga aja. Gitu kan. Dan kita pilih kan Ronald Tika, Ronald Melisa, apa Ronald Tika Melisa. Ternyata banyak yang Ronald Tika Melisa. Oh, jadi sempat pernah ada wacana Ronald dan Melisa. Ya, itu sebenarnya cuma trik pengalihan aja kan, kayak lu pilihan apa ukuran Starbucks gitu. Pasti kan orang akhirnya milihnya gede kan. Iya. Lu pilih Ronald Tika tapi lu suka Melisa, lu pilih Ronald Melisa tapi lu suka Tika. Ronald Tika Melisa ya udah orang pada pilihnya Ronald Tika Melisa. Biar sekalian aja doang kan. Akhirnya ya ada itu di berapa tahun lalu ya, 3 tahun atau 4 tahun, 3 tahun lalu lah Ronald Tika Melisa tuh baru dan ya berasanya enak. Lu ngebahas sesuatu yang Jakarta, ada Melisa yang emang orang Jakarta gitu, yang emang pagi tinggalnya dulu di Senen ya kan. Jakarta Batu. Keramat ya itu yang banyak yang kebantu. Terus juga pasar orang-orang keturunan kan. Orang keturunan makin banyak yang pendengar kita yang memang akhirnya masuk karena ada Ci Melisa itu. Gitu. Tapi memang radio Jak itu kan memang segmennya lebih ke pendengar kalangan segmen A dan B kan. A, B pekerja, kantoran, lebih ke kantoran. Jadi kalau kayak gua yang usianya 30-an, ya memang lebih relate ke topik-topik dan konten-konten kalian gitu loh. Kalau gua denger radionya yang lain, mungkin gua nggak terlalu nyambung dengan topik yang dilempar. Iya itu sih, seru bertiga lah. Nah lalu sekarang bertiga kayak begini nih, apakah memang secara, gue nggak tahu ya kalau radio tuh kalau di TV kan ada ratingnya berapa apa, kayak ada lembaganya apa, Asian Nielsen ya. Kalau radio ada nggak sih gitu? Radio ada juga nggak? Ada. Nah, secara rating lebih naik atau gimana? Lebih naik sih, lebih naik daripada ya mungkin untuk karena kan sekarang udah banyak juga radio-radio baru, ya mungkin nggak segede itu, cuman stabil tapi ada naiknya lah gitu. Dan yang penting sih kayak dengan 3 sosok itu selain rating, iklan juga naik. Siapa yang iklannya nggak mau dibacain soal Tika Melisa itu kan? Iya, karena mereka kan memang udah public figure udah lama banget dan juga punya personal branding juga kuat masing-masing. Itu ada sampai di masa gue bingung gue naruh topik di mana karena iklan semua. Gue sempet bikin topik yang memang benar-benar isinya iklan. Lu pernah dengar tuh kayak kita review Indomie? Itu kan akhirnya full aja Indomie aja kita review semua. Ya sebenarnya itu jadi soft selling yang orang mungkin nggak sadar kali ya jadinya. Tapi itu sebenarnya iklan. Sampai ada pesaingan telepon. Itu bayar berapa kayak gitu? Nah bro, nih suka ada stigma gini nih, radio tuh udah ketinggalan zaman. Sekarang apalagi Gen Z, milenial kan dengerinnya kan platform-platform kayak Spotify, YouTube, Netflix lah segala macam. Bener nggak sih radio itu ketinggalan zaman? Gimana? Dulu yang sebagai orang zaman day to day
terlibat di dunia radio? Merasa emang radio udah ketinggalan zaman atau gimana? Kalau gue sih ngerasanya bukan radionya yang ketinggalan zaman, stasiun radionya yang ketinggalan zaman. Kayak beberapa stasiun yang nggak bisa ngikutin pergerakan zaman ini ya selesai. Tapi ya stasiun yang bisa ngikutin, bisa beralih ke digital, bisa punya channel digital, lu naro konten-konten lu juga sebagai podcast juga bisa. Itu ya nggak akan mati. Ibaratnya kayak lu mau yang surprise ya lagu yang nggak tahu lu bakal dengerin tiba-tiba, terus topik yang juga lu nggak tahu tiba-tiba, ya lu harus denger radio kan. Nah, terus kayak ada beberapa topik yang kelewat, akhirnya lu mau dengerin lagi ya dari podcastnya. Makanya kan beberapa topik gua, beberapa konten gua itu semua ada beberapa yang dimasukin di podcast. Jadi kalau orang nyari gitu, oh yang kemarin tuh tahu cowoknya lucu banget, itu di mana? Nah, itu ternyata ada di Noise, ada di website. Jadi ya kalau lu bilang radio ketinggalan zaman, mungkin stasiun radionya yang lu dengerin itu ketinggalan zaman. Kalau untuk radio-radio mata kayaknya nggak ketinggalan zaman. Ya karena kalau berarti kalau dari yang lu bilang tadi, ya mungkin secara industri radio ini masih bisa terus ngikutin perkembangan zaman. Tapi nggak semua station bisa ngikutin perkembangan zaman. Iya, nggak semua station. Ya, start seleksi alam lah, siapa yang tetap di jalan lama ya bakal mati, ya siapa yang ngikutin zaman ya malah makin ini. Ya aja kayak iklan juga, radio masih banyak kok sebenarnya yang iklan, cuman ya sekarang tinggal kemana dia ngiklannya gitu. Ke radio mana, pasti kan yang dipilih yang spreadnya lebih gede lah yang, ya. Yang kayak gitu. Cuman ya ada juga beberapa radio yang memang pendengarnya banyak, cuman nggak ada iklan kan. Ya dia hidupnya dari yang punya aja, orang kaya. Bukan pengusaha ya. Kalau radio gue kan di sini pengusaha, jadi pasti nyari untung kan. Gimana caranya cari untung ya, jadi inovasi ya udah. Nah, gue dengerin radio emang udah dari kecil, dari SD tuh gue dengerin radio. Ya, for information aja, gue milenial tua. Milenial yang lahir di awal 80-an itu gue selalu bilang tuh milenial tua. Ya, jadi dulu dari SD tuh gue udah dengerin radio. Tapi gue waktu itu dengerin radio adalah radio-radio yang muterin sandiwara. Jadi zaman-zamannya masih sepuh, Tutur Tinular, gitu tuh gue demen banget. Dulu tuh ada yang penyiar tuh kayak Ibu Maria Untu tuh dulu legend banget kan. Iya. Oh, itu legend banget. Kalau dulu tuh di zamannya bioskop eksekuan masih pakai suara dia, pintu teater 1 telah dibuka. Itu suara dia itu, iya kan? Suara dia. Itu gue denger tuh, gue denger radio dari zaman itu. Dan memang dari zaman itu problemnya gini, selalu ada bilang, pernah kan ada lagu tuh gue lupa apa, video to Radio Star karena MTV nongol, ya kan. Lagu-lagu sekarang ada tampilan videonya. Nah, tapi kenyataannya sekarang adalah MTV-nya yang malah jadinya nggak jelas. Iya. Karena kehajar YouTube juga, dan tapi ya memang sih radio masih bisa survive sampai sekarang industrinya. Iya. Sekarang ya banyak juga yang bilang kayak podcaster bilang podcast bakal membunuh radio, ujung-ujungnya begitu penyiar pada bikin podcast pada bingung dah lu. Malah kalah saing kan akhirnya. Iya. Sekarang banyaknya yang posisi awal pertama di chart itu bekas penyiar semua. Iya. Ya karena ya memang mungkin secara ini skill dan juga secara pengalaman mereka udah lebih biasa kan. Sama juga kayak YouTube juga, artis masuk ke YouTube ya mereka udah lebih terbiasa buat di depan kamera, mesti ngapain, bikin konsep segala macam. Iya, makanya kan selalu penyiar tuh ngomong ya podcast ya nggak akan bisa bersaing sama radio, karena podcast ujung-ujungnya cuma sebagai media pelampiasan dia. Apa yang nggak bisa dia keluarin di radio pasti dikeluarin di podcast. Belum ngomong jorok, belum mau ngomongin topik-topik yang di luar dari kayak Ronald dengan ses A B pendengarnya, dia
mungkin nggak bisa ngomongin tentang hal-hal lain, dia itu akhirnya dia bikin podcast ya kan, cuman buat ngeluarin apa yang dia nggak bisa omongin. Kan jadinya endingnya kayak gitu kan podcast tuh. Ya, sekarang sih kalau yang gue lihat radio itu masih belum bisa kehilangan esensinya karena selalu ada interaksi dengan pendengarnya itu yang masih gue bilang yang masih jadi powernya radio sih. Beda dengan TV kan boleh dibilang satu arah banget kan. Ya lu hanya bisa ngeliat ya apa yang ditampilkan di TV. Kan kalau radio kita masih bisa, pendengar masih bisa ikut bersuara on air di radio, WhatsApp ya. Gue berapa kali suka ditodong. Kalau kita WhatsApp atau Twitter dibacain aja seneng ya. Gue berapa kali suka ditodong sama dia soalnya. Dri, ini on air yuk. Wah Adri nih. Telepon Cocik Tahu cownya waktu itu jebakannya ini lagi. The Rock mau ke Bali. Anjir, gue bilang The Rock kapan mau ke Bali, gue bilang. Itu lah ya serunya radio. Nah, kalau misalnya nih bro, kalau ada orang pengen masuk ya bekerja di stasiun radio lah, apakah radio sekarang ini bisa ya, intinya adalah profesi menjanjikan kan? Kerja di radio, penyiar lah contohnya. Penyiar menjanjikan sih kalau menjanjikan. Dari radio ya, lu bisa jadi MC, lu bisa jadi bisa dibalik-balik lah pokoknya, dari MC ke penyiar, dari penyiar ke MC, dari pengisi suara, iklan, voice over. Sekarang sih pasarnya ya butuh regenerasi kayaknya kalau kata gue. Masih banyak loh sekarang penyiar-penyiar yang udah tua gitu. Kayak ya maksudnya sekarang lu dengerin Sarapan Seru gimana? Masih ini enggak? Karena penyiar sekarang udah over 40 semua loh sebenarnya. Kalau secara ngomong konteks penyiar ya, gue sih masih ya karena mungkin usia gue dan usia penyiar juga nggak terlalu jauh-jauh amat ya, gue masih bisa relate sama mereka. Nah kalau misalnya nanti pendengarnya adalah udah yang lebih ke ya di bawah umur 30, nah itu mungkin yang akan jadi lebih PR kali. Iya kan, kayak maksudnya kayak mungkin untuk beberapa istilah juga pendengar yang lebih muda akan bingung ya kan. Karena kan secara konten kan kalian juga sering banget tuh bahas tentang ya back to 90s ya kan, throwback to 90s. Kalau gue relate karena gue juga ngalamin kayak misalnya dulu zamannya jeans alien ya kan, ya masih zaman. Maksud gue itu tuh beda banget, kayak lu ngomongin 90s di tahun 2010 gitu kan. Kemarin itu masih kayak terasa dekat, cuman kan begitu 2020 orang yang 90s pun sekarang udah mungkin udah nggak masuk lagi gitu ke Sarapan Seru kalau kata gue ya. Kayak mungkin dia udah dengerin Mos yang lebih tua penyiar. Iya, jadi kayak lu nggak bisa ngomongin 90s, mungkin lu ngomongin 2000 baru orang pendengar lu akan oh iya gue masih di zaman itu gitu. Ya itu kan ya, karena 2010 orang yang belum kerja aja masih sekolah gitu kan, mungkin nggak dengerin radio lo begitu lo. Seiring itu kayak gue juga kan dulu dengerinnya naik terus lah, kayak dari Gen, FM, era gue kejak. Karena sekarang gue dengerin Kiss FM. Lo kok dengerin Kiss FM? Cuma ngikutin umur, karena ya radio lo harus dengerin yang sesuai sama ini lo sih. Sama Jadi kalau orang nanya gimana jadi penyiar radio tuh masih banget, karena ya butuh regenerasi. Begini, maksud gue adalah gini, yang pengen gue lebih dalam adalah secara gini, ya bagaimanapun lu bekerja kan, lu dapat bayaran kan, secara bayaran masih menjanjikan nggak? Orang bisa nggak, misalnya gue let's say gini, gue mau full time jadi seorang penyiar radio, itu bisa banget nggak dengan ya segala macam biaya hidup di Jakarta? Kalau gue bilang sih untuk full time lu harus jadi penyiar prime time. Baru lu benar-benar bisa menggantungkan hidup lu dengan pemasukan dari penyiar. Tapi ya kalau lu masih DJ
better lu cari kerjaan sampingan lain lah gitu. Atau kerjaan utama lain gitu, kayak lu punya sebagai ini. Karena banyak kok beberapa penyiar gue yang regular time yang emang punya pekerjaan utama gitu. Karyawan kantoran. Tapi kan itu juga tergantung stasiun radionya kan. Kalau stasiun radionya kayak misalnya grupnya Mahaka kayak lu ya itu kaya. Yang punya aja Pak Menteri, Pak Erick Thohir, Inter Milan. Pak, saya fans keras Inter Milan loh, Pak. Itu. Ya, lu pinter-pinter milih radionya juga sih, tapi ya sadar dia sama kualitas juga. Ya, itu juga sih. Kalau misalnya lu kualitasnya belum bisa sampai di sono, ya better lu improve dulu lah. Cuman kadang kan ya ada yang gue pengen jadi penyiar, gue hobinya ngomong-ngomong, hobinya ngoceh, hobinya apa ya, ya kalau gitu juga gue juga hobinya ngoceh, jadi produser nggak jadi penyiar. Suara gue jelek. Iya bro, itu juga bro. Kan kalau penyiar itu kalau nggak salah ada istilahnya apa sih, apa voice gitu. Kalau jadi suaranya tuh memang kalau didengar tuh enak banget gitu. Tapi ya kadang-kadang smiling voice. Iya. Kadang-kadang ketemu orangnya pun belum tentu suara dan orangnya sinkron. Kadang kan. Ya lu pasti pernah lah ngebayangin kayak penyiar, wah suaranya pasti cantik nih. Udah ketemu, waduh kok begini gitu. Ada juga kan yang kayak gitu. Tapi itu harus gak sih bro? Cuman ya sekarang penyiar sekarang lu bener-bener kayak lu harus cakep tampilan, cakep suara juga sih. Karena ya sekarang adanya IG live, adanya YouTube live, ya mau nggak mau penyiar banyak yang siaran sambil YouTube live, siaran sambil IG live, jadi tawan gitu lu tuh tampilannya kayak gimana. Dulu kan penyiar tuh kayak misteri gitu. Iya. Nah cuman gini, maksud gue adalah kalau misalnya dulu kan memang tuh suara penyiar itu kan bener-bener kayak contoh misalnya lah radio yang gue ambil contoh ya yang dulu juga legend banget Sonora. Penyiar Sonora itu kan suaranya tuh bagus, kata-katanya pun juga tertata banget, intonasi juga bagus gitu. Itu kan dulu. Apakah sekarang juga penyiar juga harus kayak begitu atau memang ya tergantung radio juga ya. Kadang-kadang kalau radio buat anak muda memang harus lebih rame gitu kan. Sebenarnya ya itu yang lu udah ada jawabannya tadi, tergantung radionya, jenis radionya mau yang kayak gimana, kayak radio ya hot FM dangdut gitu butuhnya yang rame kayak bentuk Wulan ya. Terus yang radio serius Mos FM bahkan pakainya Ralph Tampu Bolon ya kan. Ya dulu dia emang penyiar radio tapi kan lebih terkenal sebagai newscaster. Iya. Di dulu ya. Di Metro TV ya dulu ya. Ngomongin usia juga sampai sekarang Gen FM, radio anak muda, radio penyiar Kemal masih. Iya, Kemal mungkin dulu muda, cuman nggak tahu kalau sekarang. Emang jadi aja dianya pun selalu ngikutin tren masa kini gitu, cuman ya mau sampai kapan juga gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih. Kalau ada orang yang pengen jadi penyiar radio, apa sih yang mereka harus siapkan? Selain CV buat ngelamar kerjaan. Gue nggak tahu karena gue bukan penyiar, cuman paling enggak kalau yang gue lihat dari penyiar yang ada di Mahaka, yang benar-benar harus disiapin tuh, lu tahu apa yang lu harus tahu, apa yang lu omongin, pengetahuan lu harus luas. Kayak lu punya satu topik yang lu kuasain, jadi lu benar-benar gede gitu, kelihatan menonjol di situ. Kayak Ronald dengan kepintarannya ya kan, Tike dengan apanya itu ya, dengan kelucuannya, storytellingnya dia kayak gimana, kuatnya kan. Sahil Mulahela dengan ciri khas Arabnya gitu, di situ lu bisa ngebahas. Jadi memang benar-benar semua punya keunikan satu masing-masing gitu. Personal brandingnya juga kuat ya. Personal brandingnya udah kuat. Jadi ya lu jangan jadi yang biasa aja kalau mau jadi penyiar sih. Itu berarti yang
kalau mau jadi penyiar itu yang harus benar-benar disiapin banget. Ya selain tadi juga lu bilang apa, ya public speaking juga harus lah. Iya. Ini public speaking juga harus lah. Pokoknya ilmu awalnya lu harus udah punya, cuman kalau sebagai penyiarnya lu udah punya tapi lu nggak punya keunikan ya bingung juga lu mau siaran di mana. Iya, betul. Oke, pertanyaan terakhir nih, ini benar terakhir nih. Lu kan sering dibilang lu bisa multitasking, lu bisa sambil kerja sambil main FM, itu beneran? Beneran. FM kan gampang, kalau Winning Eleven baru susah. FM masih bisa ditinggal. Multitasking. Jadi produser mah emang benar-benar multitasking. Produser itu singkatannya banyak. Ada artinya itu, produser, PRODUCER. Apa tuh artinya itu? Ya itu kan P-nya jadi psikologis. Lo yang kayak, apa lo harus tahu kondisi psikologi dari penyiar lo. Penyiar lo lagi sedih, lo jadi teman curhat. Penyiar lo lagi seneng, lo harus jadi teman senangnya dia. Ikut minum bareng, ikut nonton konser bareng. Dia harus pastiin moodnya dia bagus. Itu baru P itu ya. Baru P tapi kayak tugasnya udah banyak banget tuh. Nah, R-nya? Iya. Researcher. Oke, lo harus research. Oke. Research semua bahan apa yang lu nggak bisa lu nggak boleh penyiar lu nggak boleh lebih menguasai bahan daripada lu. Lu harus tahu apa yang lu kasih ke penyiar. Gitu. Lu cari bahan. Make sure gimana supaya lu lebih tahu dibandingin penyiar. Kan kadang-kadang kan kita nggak tahu dia pengetahuannya seberapa kan. Even kita kenal banget gitu. Ya pokoknya intinya dia nggak akan kayak loh ini bukannya ini ya. Ini kan setahu gue ini. Nah itu udah ketahuan lu dan lu nggak punya jawaban, berarti lu belum nge-research bener-bener tuh bahan. Ngerti kan? Sampai Z harus bener-bener harus lu harus punya jawaban dari apa yang dia tanya. Oke. Itu baru 2 tuh ya, 2 huruf P. Baru 2. P psikologi, R-nya researcher. Itu 2-nya udah berat banget, udah banyak banget. O-nya organizer, lu yang ngatur semua. Organizer, ya udah pastilah ya. Udah pasti. D-nya? Director. Lu yang ngedirect. Di bagian ini talknya siapa yang mulai. Di bagian ini siapa yang mulai. Itu semua kan tergantung dari topiknya juga. Yang ini yang lebih menguasai Ronald atau Tike. Yang ini yang lebih punya cerita siapa. Lu yang ngedirect semua. U-nya? Hah? Huruf U-nya nih apa nih? Kan P-R-O-D. U-nya understudy. Jadi lu harus tetap belajar terus. Apapun yang lu nggak tahu, lu belajar terus. Cari tahu lagi kayak hal yang lagi rame Joska. Lu harus cari tahu lagi tentang ini lagi. Lu belajar lagi tentang financial planner. Lu belajar lagi tentang. Lalu ke berikutnya C ya, huruf C. C atau Creative S nih? writer. Creative writer, oke. C. Creative writer. Ini udah nah ini ya. Harus lah, lu bikin tauco, bikin skenario gimana. Terus lu bikin yang lain soal cocik, bikin keributannya kayak gimana. Itu keributan tidak secara tidak terjadi begitu aja. Alami, itu semua sudah disetting sedemikian rupa. Jadi supaya terlihat ribut. Keributan di cocik itu sudah disetting. Iya. Gimana gitu? Nih, lu udah tahu penelpon lu tuh pekerjaannya apa. Contoh gue nelpon lu Andri. Lu seneng The Rock. Lu nggak mungkin gue kasih pertanyaan tentang The Rock, tentang gula, tentang fitness, tentang apa. Gue cari pertanyaan yang nggak lu tahu lah. Karena kalau nggak ya gue pasti bisa jawab. Nah, makanya orang selalu ngerasa kalau ikut cocik tuh gue bisa. Pas lagi ini cengok dia, nggak bisa. Itu awalnya. Itu kan karena gue research dulu dia tuh kerja di mana, ya kan? Dia itu hobinya apa? Waktu itu makanya gue suka nanya gue gimana gitu ya. Gitu. Gue pendengar dekat banget sih. Untuk hal-hal kayak gitu. Lalu huruf E-nya? Engineer. Engineer.
Kalau tiba-tiba ada error di studio, lo harus tahu dong. Nggak mungkin ngandelin teknik belum tentu kalau pagi masih ada. Iya, betul. Nah, terus terakhir, R. Right hand man. Lo tangan kanan penyiar. Ini babu itu. Lu tadi bilang kan produser itu kan ini sebenarnya kan yang nge-lead kan, tapi di saat yang sama juga lu juga jadi tangan kanan. Betul. Jadi gimana sih? Penyiar, ya gue bos. Tapi bos. penyiar butuh apapun, gue harus bisa nyediain. Oh, oke. Ini jadi kan bos sebagai bos juga harus tugasnya seperti itu loh. Ya, prinsipnya penyiar gue butuh ini. Leadership banget ini ya, prinsipnya. Yo man. Berat jadi produser mah kalau nggak kuat. Jadi kalau ada yang nanya, gimana caranya mau jadi produser? Belajar itu sama belajar sabar udah.